Hello Sobat Jangkis, kali ini kita berada di Wuhu, Anhui, China. Ini adalah kebetulan nih markas besar Chery. Dan kita bertemu dengan sebuah mobil baru dari brand yang juga baru. Ini adalah brand yang baru saja dilepaskan oleh Chery. Ini adalah Lepas. Ya, ini adalah Lepas. Nyebutnya Lepas ya, bukan lepas. Ini singkatan daripada Leap and Passion, bisa juga Leopard and Passion, karena diprakarsai dari Leopard. Dan mobil ini tidak lama lagi mungkin akan dilepaskan ke pasar Indonesia. Nah, penasaran apa isi kandungan daripada si Lepas L8 ini? Inilah dia Lepas L8. Ya, seperti biasa kita mulai dari belakangnya dulu. Ini adalah bagian belakang Lepas L8. Nah, bagian belakangnya tuh simple, tidak neko-neko, tidak terlalu banyak aksen, hanya ada logo LEPAS dan L8 di sebelah sini. Nah, dan kalau misalnya kita lihat ya, dari atas sudah ada antena shark fin, ada high mount stop lamp. Nah, ini juga jendela sudah diberikan defogger dan juga ada wipernya gitu. Nah, sisanya ya ini adalah bagasi yang cukup simple gitu. Apalagi dia ditawarkan juga sebagai mobil EV dan juga sebagai PHEV. Jadinya dia tidak memerlukan muffler knalpot yang begitu banget. Kalaupun dia yang plug-in hybrid CSH, dia menggunakan seri super hybrid tentunya, itu knalpotnya ngumpet di dalam. Nah, di bawah sini ini kelihatan artistik sekali untuk bumper belakangnya ya. Dikasih motif ala-ala berombak gini, dan sensor belakang tentu saja sudah ada. Kamera belakang pasti sudah ada. Nah, karena bagian belakangnya memang kelihatan cukup elegan begini, bagaimana kalau kita lihat sampingnya seperti apa? Nah, inilah dia bagian samping daripada Lepas L8. Nah, kita bisa lihat ya, bagian sampingnya sangat sporty sekali, tapi juga sangat dinamis, mencerminkan kemewahan. Nah, kemewahan yang mereka tawarkan adalah ini untuk bagian chrome dan juga roof rail itu dibikin jadi hitam glossy yang tampak elegan dan mewah, tapi masih bisa sporty di saat yang bersamaan. Ini fluid banget desainnya, nggak banyak elemen-elemen yang aneh-aneh, dan ini makanya gue seneng banget. Dan panjang mobil ini sekitar 4,6 meter, tapi dia punya wheelbase itu 2,8 meter, sehingga kalau wheelbase-nya juga cukup luas, itu legroomnya itu bakal juga luas gitu. Bener-bener kita bisa melepas kaki kita dengan lebih menyenangkan gitu loh. Lebih lega, lebih lepas diri kita. Kemudian di bagian sininya kita juga mendapatkan cladding yang di sini tuh bisa juga tempat buat chrome, tapi tidak diberikan chrome sama mereka, tapi diberikan aksen doff yang lebih elegan gitu. Dan maju ke depan kita juga gak dapet ya, ini si handle pintu. Handle pintunya ini bukan yang nge-flash banget, tapi ini model tarik sebetulnya. Nah, model tarik seperti ini. Satu hal yang gue senengin, ini nutup pintunya bener-bener sangat padat, sangat jelek gitu loh. Mantap sekali. Dan kalau kita juga bisa lihat spionnya, ini spionnya juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera di sininya pasti, dan juga ada LED untuk sein. Nah, ini juga spionnya dibikin warna body, tapi bagian tipnya, pinggirannya itu dikasih warna hitam, glossy, yang membuatnya lebih elegan. Nah, untuk bagian roda, ini dia menggunakan ban Kumho Exta ya, ukuran 235/50 R19. Peleknya 19 inci dengan rem cakram di keempat roda, dan di bagian kolong spakbornya ini ada ventilasi pendinginan yang juga mengalirkan angin untuk aerodinamika yang lebih baik gitu. Nah, memang untuk spesifikasi si Lepas L8 ini memang belum pasti fix, karena nanti bisa akan ada perubahan, makanya belum tentu menggunakan ban Kumho ini, bisa jadi lebih bagus. Dan kalau kita bisa lihat ya, velgnya dengan warna two tone
tapi nggak kelihatan two-tone. Karena kenapa? Ini kan mengwarnai silver, bilah-bilahnya. Di tengah-tengahnya ini kayak ada cover tapi bukan, ini juga masih aluminiumnya gitu. Yang warnanya hitam di dalam sini. Ini untuk aerodinamika yang memang lebih baik. Nah, untuk safety-nya tentu saja sudah komplit ya. Kalau ABS, EBD-BA sudah pasti ada. Dan ADAS juga sudah komplit untuk si Lepas L8 ini. Nah, ini adalah bagian depan daripada si Lepas L8. Nah, jadi kan dikatakan kalau dia itu terinspirasi daripada Leopard, macan tutul. Kita dengar presentasinya pada saat mobil ini brandnya diluncurkan. Si desainernya, Mr. Ivan, dia bilang katanya lampu ini itu terinspirasi dari mata macan tutul yang lagi fokus, yang lagi melototin mangsanya gitu. Pada saat macan tutul itu lagi fokus, matanya itu akan ujungnya tuh kayak pupilnya kayak V gitu. Seperti ini gitu. Nah, inilah yang menginspirasi mereka untuk membuat lampunya DRL juga ini seperti mata macan tutul atau leopard. Dan lampu utamanya ada di bawah sini pastinya. Aksen glossy black seperti ini. Dan juga ada sensor pastinya. Ini dia grillnya ya, kalau kita bisa lihat ya. Grillnya dibuat model-model diamond pattern seperti ini dengan cukup keren. Dan logo Lepas. Ini ada di sini, tertulis Lepas. Dan nuansanya itu tampak-tampaknya tuh keren gitu loh. Kita bisa lihat di sini ya. Seperti menganga, seperti seekor macan tutul yang menganga gitu ya. Ini benar-benar indah dan elegan. Dia sudah menggunakan hidrolik pastinya, tidak menggunakan tongkat-tongkatan nenek sihir. Dan di dalam sini kita bisa melihat ya, ada cover cup mesin yang dibuat dengan rapih. Dan mesinnya menggunakan teknologi Chery Super Hybrid yang sudah dikenalkan di Indonesia, memiliki keiritan yang luar biasa. Ya tentu saja karena ini juga adalah hybrid plug-in ya. Jadi dia baterainya cukup gede gitu. Dengan konsumsi BBM yang cukup memadai, mereka menjanjikan punya range sekitar lebih dari 1000 km. Gitu. Lepas juga mengatakan kalau mereka akan punya versi EV daripada si Lepas L8 ini. Jadi platform ini sudah disesuaikan untuk bisa jadi mobil listrik gitu. Walaupun saat ini kita belum tahu ya untuk spesifikasi listriknya seperti apa gitu. Dan sekarang kita akan langsung lihat interiornya seperti apa. BTW karena ini adalah setir kiri, jadi kita masuk dari sebelah sana, ayo. Yes, Auto Junkies, kita akan memasuki interior daripada si Lepas L8. Ya, BTW ini kita buka dulu pintunya. Tutup lagi, ini pintunya benar-benar solid banget buka tutupnya. Jelep gitu loh. Mantap. Kita langsung memasuki interior daripada si Lepas 8 dan melepaskan diri kita ke bangkunya ya. Apa sih yang kita rasakan pertama kali? Kita atur dulu bangkunya ya. Kita atur dulu sesuai dengan posisi mengemudi ideal kita. Nah, ini jadi gimana nih? Setirnya diatur secara manual. Sudah bisa tilt dan teleskopik pastinya. Kalau elektrik pasti lebih bagus. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang pertama gue lihat adalah ini adalah setir yang berbeda dari seluruh produk Chery Group yang pernah ada di muka bumi. Ya, ini semuanya instruksinya juga jelas ya. Volume di mana, adaptive cruise di mana, tombol fisik yang beneran, bukan piano black touch yang aneh-aneh itu tuh. Ini bener-bener tombol yang bisa dipencet gitu loh. Nah, setirnya itu dia agak-agak flat di atasnya dan di bawahnya ya, dan dibikin ada dual stitching kayak begini, jadi kayak warnanya bisa beda, ada yang bagian hitamnya, ada bagian hijaunya. Dan kita juga bisa melihat speedometernya ya, di bagian sini menggunakan TFT full color seperti ini ya. Mungkin sedikit mirip dengan yang ada di Jayco, tapi tampilannya lebih premium yang ada di sini gitu. Karena memang si Lepas ini diposisikan untuk lebih premium daripada Tigo, dan juga mungkin akan sedikit lebih ke atas daripada Omoda dan Jayco gitu ya. Kita juga mendapatkan screen yang besar ini ya. Ini screennya besar sekali dan ini memang sangat memadai. Ini nggak ada nge-lag-nya sama sekali ya. Nah, nih kayak gini nih. Mendekat sedikit.
Ini dia screen-nya, benar-benar tidak ada ngelek-ngeleknya. Enak kalau kayak begini kan. Nah, mobil itu semestinya seperti ini apabila mereka menggunakan layar besar di sini. Tentunya semua pengendalian ada di layar ini. Ya, AC pastinya dikendalikan dari sini gitu ya. Kita juga bisa mengendalikan bangku untuk ventilated seat-nya, dan dia punya parfum. Fragrance, kita bisa ngatur parfumnya, jadi memang akan disediakan benih-benih parfumnya gitu ya untuk dipasang, dan kita bisa memilih pengen wangi mobilnya nuansanya seperti apa. Ada Dark Temptation, Charming Air, ada Forest Bath, jadi bisa mandi hutan gitu ya. Nah, ini juga ada light fragrance, jadi wanginya tuh dikit aja, atau delicate fragrance, atau strong fragrance yang parfumnya langsung nyembur semua gitu. Ini benar-benar sudah dipikirkan, benar-benar unik gitu loh pengalamannya. Dan ini wangi beneran nih BTW. Nah, lalu kemudian turun ke sini, ini ada knob untuk pengendalian mode berkendara, lampu hazard, shortcut ke AC, dan juga untuk ke fan auto. Jadi ini tombol ini lebih untuk pemakaian AC sebetulnya ya. Temperatur juga ya, walaupun dia tetap dual zone gitu. Cup holder, lalu juga wireless charger 50 watt yang punya ventilasi di sebelah sini. Jadi HP-nya tetap bisa dingin dan dicas secara optimal. Kita juga mendapatkan central console di sini ya. Ini juga cukup solid materialnya gitu ya. Dilengkapi dengan bahan yang lembut dan indah. Nah, naik lagi sedikit ke sini ya, ini dia dashboardnya, dan juga door trimnya itu menggunakan material interior yang belum pernah digunakan oleh Chery di produk mereka lainnya. Mereka tuh bilang ini tuh biar wanginya seperti kulit bayi gitu, mereka bilang. Seperti merasakan dan memegang kulit bayi kalau kata mereka gitu. Nah, ini kalau kita pegang memang dia halus, lembut gitu ya. Ya seperti mirip-mirip megang kulit bayi sih sebetulnya, betul ya. Kita tentu saja untuk semua jendelanya otomatis, jadi kita bisa memisahkan dunia kita dari orang yang barusan pada pengen ngelihat itu ya. Dan jendelanya itu double glass. Ya, dia pakai double glass, jadi untuk peredamannya juga sudah bagus. Nah, untuk bagian door trimnya itu menggunakan bahan yang sama seperti yang ada di dashboard. Di bawahnya menggunakan kulit-kulitan yang warnanya hijau ini dengan jahitan asli yang sangat lembut sekali. Handle-nya, nah ini juga dipilih material yang cukup bagus gitu ya. Dan speaker grillnya ya tentu saja nuansanya mewah. Di bawahnya ada aksen yang melengkung ke bawah layaknya waterfall gitu ya. Kita bisa melihat ini bagus sekali. Di bawahnya juga ada cup holder dan juga ada bottle holder dan tempat penyimpanan lainnya. Sedikit turun ke bawah dashboardnya. Nah, ini dia juga menggunakan material Dove yang sangat bagus sekali. Ventilasi AC juga ada di atasnya. Di bawah sini menggunakan material kulit-kulitan hijau, dan di sini ada glove box yang sudah soft opening. Di situ ada plat nomor sementaranya China. Nah, kita naik sedikit ke atas. Ini dia nih. Tentu saja dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang sangat besar dengan pengendaliannya ada di sini. Lampu kabin LED, lalu juga sun visor sisi penumpang depan ini dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu untuk di bagian kiri dan di kanannya. Nah, untuk grab handle di mobil ini selain untuk yang sisi driver ya, semuanya sudah ada menggunakan model retract. Dan seat beltnya juga sudah bisa diatur tinggi rendahnya. Nah, untuk airbagnya semuanya full sudah ada ya. Dari depan, kiri, kanan, di jok, dan di pilar itu pastinya sudah ada. Jadi mobil ini sudah bisa dipastikan keamanannya. Apalagi dia sudah punya ADAS. Nih, driver assistant-nya, intelligent cruise assist, adaptive cruise control, semuanya juga sudah ada di sini. Bahkan tombol adaptive cruise-nya itu bentuknya tombol fisik yang diletakkan di sebelah setir di sebelah sini. Jadi ini benar-benar sudah bagus gitu loh ya, dibandingkan dengan rata-rata mobil China sekarang yang udah mulai tombolnya disingkat-singkat, tapi di sini ada tombol fisiknya. BTW ini setirnya artistik banget sih, dan ininya lembut loh. Tidak seperti beberapa mobil Jepang yang ininya menggunakan material murah zaman sekarang, atau bahkan ada merek Eropa yang menggunakan material murah di sininya. Ini menggunakan material yang lembut. Kalau mau ngeklakson juga enak, tapi kita di indoor jadi nggak enak ya. Nah, di sebelah sini ini ada gear shift-nya untuk parkir mundur, netral, dan drive. Ini menggunakan material plastik yang
halus sekali dipegang gitu. Jadi ini enak banget untuk kita ya. Dan wipernya ada di sebelah kiri bersama juga dengan lampu sennya, dan pengaturan lampunya juga ada di sebelah kiri. Nah, untuk di bagian bawah sini juga ada pengaturan lampu tambahan dan juga untuk power back door dan juga untuk membuka tutup bensinnya. Nah, untuk kuncinya bentuknya seperti ini ya. Tapi karena memang ini masih prototype, mungkin kedepannya juga bisa diganti menjadi yang lebih eksklusif gitu ya. Dan speakernya juga sudah cukup banyak. Kalau dari presentasi yang ditampilkan oleh Lepas, dia menggunakan Sony. Cuma karena ini adalah unit prototype, jadi memang belum ada Sony-nya. Tapi tetap aja dia sudah dilengkapi dengan central speaker yang bentuknya nyeni banget di sebelah sini. Ini BTW plastiknya bukan plastik murah, karena kalau dipegang ini materialnya bagus banget. Dan di bagian sini kita juga mendapatkan spionnya, menggunakan spion yang lebih mudah untuk melihat ke belakang dan juga kabin belakang. Khasnya Cherry Group, jadinya kita juga bisa gak cuma ngeliat kaca belakang, tapi juga penumpang belakang dengan lebih enak. Yes, atau jangkis, kita sudah berada di interior belakang daripada Lepas L8. Kita akan langsung lepaskan diri kita untuk berada di interior daripada Lepas L8. Nah, pintunya, sekali lagi pintunya bener-bener enak banget. Buka tutup pintu dia tuh jelek kayak gitu loh. Ini bener-bener mewah, sesuai dengan nuansa yang diharapkan oleh si Cherry untuk si produk Lepas ini. Kemewahan, nuansa yang mewah. Dan ini kan tadi gue bilang ya, itu wheelbase-nya dia kan 2,8 meter, makanya ruang kaki belakangnya itu luas, enak. Kita bisa melepas kaki kita dengan lebih lega gitu loh. Nah, dia bisa diatur. Memang masih harusnya kalau bisa sedikit lebih rebah lagi ya. Tapi ini juga udah cukup enak kok. Nah, untuk bangku yang bukan belakangnya setir, itu ada meja gitu ya. Dan kalau misalnya nanti kan Lepas ini kan akan menggunakan setir kanan untuk Indonesia. Jadi meja ini kemungkinan akan pindah ke bagian sini gitu. Ada cup holder pastinya, dan material joknya juga enak. Ada Isofix pastinya, dan kita juga mendapatkan panoramik yang sangat besar yang bisa menerangi hidup kita. Kebetulan lagi ketutup gitu. Tapi dengan nuansa clear hijau yang mewah ini ya, ini hijau muda ini ala-ala interior Istana Versailles yang ada di Paris, Prancis. Ini benar-benar kombinasi warna yang jarang digunakan untuk mobil premium yang cukup umum, tapi mereka menggunakannya dan ini bagus. Sisanya di sini semuanya ya, pilar-pilarnya itu semuanya dikasih bahan kayak fabric yang cukup bagus. Jadi bukan plastikan, mereka benar-benar sudah memikirkan ini terasa sangat premium sekali. Gitu, ini benar-benar bagus nih. Dan paneling di bawah sini ini kecil banget karena si Lepas L8 akan tersedia tidak hanya untuk plug-in hybrid tapi juga untuk EV. Jadi platform ini sudah dipikirkan juga untuk di bawahnya ada baterai, tunnelnya nggak perlu luas-luas. Ada AC belakang yang dilengkapi dengan charger. Casannya itu ada USB Type-B dan juga USB Type-C. Jadi kita bisa menggunakan mau yang gede atau yang kecil bisa langsung ngecas di sini tanpa perlu rebutan. Gitu tuh jangkis. Dan karena ini kabin tuh bener-bener enak gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ini anak balita itu bisa duduk sila di sini. Ya tidak bisa diperagakan karena saya bukan balita, tapi ya udah nggak apa-apa. Headroomnya juga ini sangat memadai sekali ya, walaupun ini panoramika besar nih, ada gundukannya di sini, tapi tidak masalah. Ini benar-benar hebat. Dan sekarang mobil itu kan digunakan tidak hanya untuk mengangkut manusia, tapi juga mengangkut benda. Jadi sekarang kita akan cek bagasinya. Dan sekarang bagasi daripada Lepas L8. Bukannya gampang atau jangkis, sudah power back door pastinya karena ini adalah mobil premium. Dan kapasitas bagasinya cukup memadai. Dan ini kita juga menemukan ya, ada aksesoris kulkas di sini yang bisa dilepas pasang. Nah, jadi ini ada kulkas yang dengan sambungan elektrik ini kita bisa sambungkan ke mobil gitu. BTW bagian bagasi juga saja ada power outlet. Tapi kulkas ini cukup unik sih aksesoris ini. Walaupun kita nggak tahu ini memang aksesoris aslinya atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu bagasinya. Di situ juga ada power outlet pastinya.
Dan ini sudah menggunakan colokan rumah. Ya, colokan rumahnya colokan rumah China sih. Tapi ya nggak apa-apa, ini masih sangat memadai. Di bawah sini, memang karena dia masih ada aksesoris kulkas ini, kita nggak bisa tarik. Tapi kalau dari yang kita lihat pas brand launch, ini kapasitas di bawahnya juga cukup besar. Dan untuk menutup bagasinya, dia juga cukup smooth. Jadi nggak ngebanting banget gitu ya. Hebat-hebat. Nah, kurang lebih begitulah impresi pertama kami atau Jangkis soal si Lepas L8 yang satu ini. Nah, gimana? Apakah kalian siap untuk melepas uang kalian untuk Lepas? Karena Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang akan mendapatkan Lepas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mereka akan melepas si Lepas ke Indonesia. Kira-kira gimana menurut kalian soal si Lepas ini? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kita kebetulan juga mau berterima kasih kepada Chery Indonesia ya, yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melihat langsung Lepas di markas Chery di China ini. Dan kita juga, misalnya kalau ada Otojangkis yang punya komentar soal mobil ini, soal si Lepas ini, ingin kalian lepaskan komentar kalian, bisa kalian lepas di kolom komentar di bawah. Main-main ke sosial media kami pastinya, dan juga sosial media Chery Indonesia. Keduanya berada di sebelah sini ya, untuk sosial medianya. Dan juga ini disebutnya Lepas, bukan lepas. Sekali lagi gue ingatkan kayak gitu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah. Gue mau melepas diri dulu.